Warung rokok rapopo. Tidak ada yang melarang langsung. Rokok Senen negara pinggir wajah. Oke, siang ini kita bertandan ke rumah salah satu penggiat. Apa penggait? Bisa dibilang illustration. Illustrate. Yang lagi hype ya. Hype 2 tahun belakangan ini, Mas. 2 tahun Mas ya? Menurut saya sampean, menurutnya Mas. Menurut dia Terserah. kalau menurut dia setiap hari. Ternyata bukan orang jauh juga, men. Nanti kita ceritakan. Bukan orang jauh. Kita sapa dulu. Oke. Buat teman dulu lah. Masih di daerah mana ini ya? Ini bahasanya Ciputat Mas ya? Putar. Tengsel. Tengsel. Selatannya apa Mas bahasa Jawanya Mas? Etan kulon. Etan Tangerang Etans. Etans Tangerang tetap Itens. Itens Tangerang di Asutron Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon. Nah, sih. Enggak ada Mas ya. Oke, kali ini kita dengan yang udah kita kasih tahu tadi ya, ilustrator. Seorang ilustrator. Old school, lawas, oke. Old school. Langsung aja dengan Mas Hari Pras. Hari Pras ya, Hari Pras. Orang lebih kenal dengan Hari Merdeka. Sapa dulu Mas. Terima kasih Mas Hari. Terima kasih Mas Hari atas waktunya. Sapa dulu Mas. Hand sanitizer. Wah, sama aku sini dari jauh. Lupa saya ini. Dari jauh kamu bawa penyakit. Coba. Dah, sip terus. Sapanya gimana? Woi, siapa aja? Halo, kamera di sini ya. Kamera di sini. Oke. Thank you Mas. Apa kabar semua? Doi emang begini orangnya. Agak pendiam. Pendiam tapi tangannya Cicilan. Nggak banyak ngomong, sekali ngomong minjem duit. Enes ketewanan. Harus mulai. Enes seketan, Dek. Ternyata Mas Hari ini tadi baru kita ngobrol-ngobrol. Ternyata ini juga nih. Apa itu? Kita satu root sama Doi. Dari Tulungaks. Big help. Big help. Temannya Tulung Temekung. Basic ternyata kalau dibilang biar tadi ceritain sendiri. Kalau Mas siapa namanya? Hari Pras ya? Emang namanya Hari Pras ya? Hari Prasetyo. Hari Prasetyo. Nah, Mas Hari Prasetyo ini basic pendidikannya atau tamatan mana, Mas? Kan pasti autodidak kah atau Mas hari ini sempat mengenyam ikut pendidikan yang Sesuai dengan bidangnya ini. Formal. Ngomong formal susah banget. Oke, jelasin silakan. Awalnya dulu, Mas Hari ini kita ngomong dari SMA. Awalnya dari SMA. Dari SMA dulu, rootsnya dulu nih. SMA. SD SMP itu di Tulungagung, terus SMA pindah Banyuwangi. Wes, sampai. Laros ternyata. Genteng. Doi seorang Laros. De La Rosa. Biar bisa magic gitu loh. De La Rosa. Tulungagung lanjut Banyuwangi kan. Kental Mas itu. Tulungagung diwajak kan. Tulungagung kan asli kan yang ngetrennya diwajak kan. Wajak Kensis itu awal mula peradaban manusia. Terus oke. Pindah Banyuwangi sampai SMA. Terus di sono kan ada temen juga yang lebih dulu masuk sekolah seni rupa. Oke. Di mana nih? Di Banyuwangi. Ini ada. Enggak. Dia ambil di Jogja kan. Bukan tetangga deket sih, agak jauh, cuman dia kirim dulu kan masih belum era internet, jadi flyer gitu kan. Iya, brosur lah ya. Brosur ke sekolah pas aku kan juga pengelola majalah dinding. Mading. Anak Banyak ceweknya berarti, Mas? Banyak ceweknya berarti. anak OSIS, mana OSIS enggak? OSIS. OSIS Mading. Rangganya Seksi kesenian. Rangganya di eranya ini. Rangga Lawe. Nah, Terus di situ kan
yang terima buat masang-masang kan selalu aku kan. Nah, dari situ baca kok ini menarik karena sekolahnya cuma gambar dan lain-lain. Tapi oke lanjutin Mas. Dan kayaknya mau sekolah ambil yang apa yang formal banget itu kayaknya apa ya, bukan nggak nutut sih, cuman ketertarikannya kurang gitu kayaknya. Lebih senang menggoreskan. Kayaknya lebih nyantai nih sekolahnya. Nah dari situ terus akhirnya nyoba daftar ke Jogja di kampus ISI dan ya udah kuliah. Tapi dari orang tua itu kamu ya aneh. Juga jurusan apa le? Ambil jurusan apa? Seni rupa Pak. Keren gitu. Ada di opo le? Pakmu macul, mbokmu nandur. Kegere pakmu lho, rasane kocok riben kayaknya. Iya. Nah, pertanyaan itu ada nggak dari orang tua? Ada karena bapakku kan swasta lah, punya bengkel gitu kan. Cuman pengennya kan sekolahnya ya di tahun 90-an kan pengennya jadi teknik ya. Teknik, jadi paling nggak guru lah. Iya, yang maksudnya nanti karirnya tuh aman lah gitu ya. Iya. Tapi terus ya mungkin karena aku anak terakhir terus ya terserah lah sakar musik. Iya. Pilihannya dapat dipertanggungjawabkan. Kuliah lah di ISI Jogja. Kaget juga sih sekolahnya. Berangkat tuh akhirnya di tahun 93 tuh. Sendiri naik kereta. Enggak, ada anak Tulungagung juga yang daftar berapa? Dari Ngantru jangan-jangan. Dari Jepun. Dari Jepun. Ada 1-2 orang lah gitu kan. Daftar bertiga, yang keterima 2, yang satunya enggak, tapi yang satu tetap sampai sekarang masih nganggur. Enggak, dia tetap bergelut di seni rupa. Tapi dia waktu itu sekolahnya ambil di Surabaya Petra. Iya, Petra. Sugih berarti Mas. Petra kan lumayan Mas harganya Mas. Iya, anaknya orang kaya. Sampai sekarang justru dia lebih eksis di seni rupa, cuman lebih fokusnya di Surabaya. Nah, yang akhirnya kita berdua keterima, temenku yang satunya itu masuk seni grafis, aku masuk desain komunikasi visual. Tapi kalau di era-eranya Mas Hari dulu tuh desain komunikasi visual itu apakah sudah komputerisasi kan? Belum ya? Belum kan di era 90-an tuh kan kayaknya tugas tipografi bikin Pancasila gitu kan. Tulis hurufnya satu-satu. Wah, iya kita pernah lihat teman-teman kita yang ada di kafe juga. Kalau tipografi kita nggak dapat ya. Iya, teman kita sering ngeliatin teman-teman kita yang anak-anak di kafe kalau pelajaran umum kita masih dapat kayak nirmana, kita masih dapat. Itu basic pasti kan. Nah, Mas, di era itu sorry gue potong. Di era itu kan DKV sama seni grafmur tadi ya. Itu bedanya apa, Mas? DKV kan seni grafis kan lebih banyak sebenarnya hampir kayak seni rupa, cuman kayak yang setauku kayaknya lebih fokusnya kayak ke cetak cukil, cetak apa, beneran grafis gitu loh. Screen printing sablon itu ya. Tapi bikin karya. Kalau di kafe lebih ya iklan sih, bikin semester 1, 2, 3, 4 itu masih hampir sama ya, semua angkatan. Tapi begitu udah semester 4 lah, 4 itu udah mulai ada kayak bikin kampanye kecil-kecilan, kayak bikin branding apa, bikin packaging apa. Sorry, tapi kalau untuk kalau untuk pengaplikasiannya kan masih manual juga kan? Hampir sama tekniknya sama si Grafmur itu sebenarnya hampir sama nggak sih? Kalau kita masih hampir sama, cuman kita ngakalinya kebanyakan pakai Rugos. Tapi beneran bikin anggap aja bikin poster. Ya udah anggap aja itu tugasnya bikin poster, bikin apa flyer apa itu ya satu-satu kita setting manual gitu. Berarti ini salah satu dedengkot yang banyak KMDGI ini. Sudah ada masuk ke KMDGI. Udah. Udah banyak KMDGI. KMDGI itu Bali, Bandung, terus isi ini. Kok isi? Sorry, IKJ yang di IKJ ikutan nggak 2000? IKJ udah nggak ikutan.
Old school. Ini salah satu saksi kalau KMDG itu terbentuk pertama ada doi. Dosen kita enggak KMDG pertama kedua itu di Bandung kalau nggak salah. Nah itu aku baru pertama kali ikut. Ya berarti kan di awal-awal KMDG itu Mas Heri. 91 deh KMDG itu yang pertama ya. Oke. Yang bikin itu 91 atau 92 gua lupa. Pokoknya ikutnya baru yang kedua. Oke. 2 tahun kemudian kan. KMDG kan per 2 tahun kan sama kayak kita TKMDI kan per 2 tahun kan. Ya. Nah, berarti Mas Hari ini waktu di Jogja itu masih di Gampingan berarti itu. Gampingan. Oh iya, masih old school ya, masih yang di Gampingan ya. Preman. Nah, ngawul. Jangan dilihat manisnya doang bajunya ngawul. SKTN doi plan pertama. Sedih. Ini saatnya saya mencari outfit today, OTD gitu nih ngawul dulu. Enggak kayak sekarang tinggal online. Ngawul kan belakangan. Nah, kalau awal-awalnya 90-an 97 96 deh. Awal-awal kan. Awal-awal SKTN biasanya ada itu kan? Kalau dulunya di mana tuh? Dulu Nggak masih belum ada. Belum ada tuh ya? Baju-baju bekas belum ada? Jarang. Baju bekas enggak main. Masih di pasar Kelitikan tuh. Oh, lebih ke arah barang-barang klinik. Sama Beringharjo. Iya, Beringharjo. Yang barang-barang bekas belum awal. Ori-orian. Hari-harian. Yang umpama kehabisan uang digadein di situ. Nah, sih mangan ya bener. Tak sekolahnya sih le. Saatnya kamu membantu saya. Nah, iya kadang nemu barang absurd. Nah, kan Mas Hari kan tadi sempat cerita tuh. Jadi kuliahnya agak sedikit molor. Jadi molor 3 tahun pokoknya kan 4,5 tahun ya kuliah itu. Gua sampai 7 tahun lah. Oke. Itu tinggal magang dari kata Mas Hari ya? Pertama kan begitu kelar, hitungannya kan kelar habis mata pelajaran itu mata kuliah. Ntar lagi ngomong keluar main terus nih. Umur ya. Itu habis itu 4,5 habis lah. 4 tahun itu udah habis, cuman tinggal ujung-ujung aja berarti. Tinggal udah ngajuin tugas akhir, cuman magang terus sudah ngajuin tugas akhir, cuman kepikiran ini lulus ntar kerja kemana, pengalaman belum ada banget kan. Itu di tahun terakhir lah ya, tahun ke-5 lah ya. Itu sekitar 97 ya 97 98 lah. Habis itu nyoba sok-sok bikin clothing line lah. Cuman itu masih belum musim. Iya, belum semeriah sekarang ibaratnya. Waktu itu masih Dagadu udah ada. Dagadu udah ada. Baru Dagadu yang ada Bandung Angkel kalau Angkel ya. Baru itu terus sok-sok bikin tapi nggak keangkat, itu cuman bertahan setahun karena ngumpulin semuanya anak seni rupa, anak desain ber 10 apa ber 9 gue lupa. Ya rebutan panggung lah. Iya, terlalu banyak ininya ya. Semua pengen jadi konseptor kan. Iya, susah sih kalau bekerja kalau nggak ada yang jualan. Iya. Otaknya pada pengen tampil. Semua pengen jadi otak, terus akhirnya ya udah cuma bertahan setahun. Dari situ terus akhirnya ada temenku yang magang lebih dulu dan dia kerja di Jakarta. Oke. Ngajakin ke Jakarta buat freelance lah dia udah kerja tapi freelance illustrator gitu, bikin board buat iklan gitu. Oh, storyboard itu ya. Bikin storyboard buat iklan kok dapat 2-3 board lumayan bisa buat sebulan gitu. Ya udah. Berbeda dengan penghasilan waktu zaman di Jogja itu, Mas. Jauh itu. Ya mau bahasa. Ya mau gimana, soalnya di Jogja kan talent-talentnya kan banyak, Mas, orang-orang yang mau menggeluti di bidang seni rupa yang otodidak maupun yang akademis. Jadinya kan karena terlalu banyak jadinya anggaplah piringnya cuma segini, pembagiannya terlalu banyak jadinya ya masih kayak sama tempat-tempat apa namanya industri kreatif kayak Jogja, Bandung, Bali kan terlalu banyak orang-orang kreatif ini jadinya cuman kan belum berani nggak bisa masuk formal di biro iklan juga karena kan waktu itu krisis kan. Krismon ya, awal Krismon ya. 98 99 kan krisis. Iya, 98 lah. Itu balik lagi ke Jogja bikin lagi sama teman-teman atau nyari jog-jogan lah apalah ya gitu.
di Jogja aja. Terus 99 balik ke Jakarta lagi. Nah Mas, saya mau flashback sebentar nih. Waktu di era Mas Hari kuliah tuh atmosfer Jogja perkuliahan anak kuliah tuh gimana sih Mas? Serunya di eramu itu Mas 90-an. Wah, itu gimana sih? Itu enak Ya enak kan enggak Ya apa-apa. kan, kalau kita ngerasain juga Iya. kadang-kadang merasakan job-joban apa? Job-joban absurd. Ya, Kayak gitu-gitu. job-joban. Biasanya anggap aja kayak kalau pas di Jogja itu job-jobannya kayak apa umpama ada orang yang bikin ngirim barang ke luar, jaket kulit yang di painting gitu kan ya. Ada temen dapat kerjaan itu mengkoordinasi kita. Wah, ya lumayan tuh ya. Sama kayak kita lu Kayak gitu-gitu. Sama kayak kita job-joban absurd dari kuli film, Kuli Iya, kuli iklan ya kayak gitu-gitu kan. Kalau buat awal-awal kan untuk terjun langsung ke dunia yang pas menurut kita, ibaratnya kan pasti kan kita belum bisa Cuma cari langsung nemu. kenalan. Nah, link. Cari link ya. hmm. Iya, bikin mural lah apalah iya, pokoknya apapun ada lah ya. koordinator, nemu yang koordinator ya udah kita bareng-bareng ngerjain. Nah, Mas, kalau anak kuliah, anak perantauan nih, ada dua macam nih biasanya. Anak kuliah yang kirimannya lancar, atau satu lagi anak kuliah yang kirimannya tidak lancar. Ada tiga sih, anak kuliah yang kirimannya lancar, anak kuliah yang kirimannya tersendat tapi ada setiap bulan ada tapi tidak lancar, maksudnya tersendat, atau ada satu lagi anak kuliah sama sekali tidak pernah dapat kiriman. Mas Hari ini tipe kalian mana nih? Kalau aku nggak dikirimin, Waduh. Tapi kalau ada tapinya butuh, nih. suruh pulang ngambil. Oh, ngambil tapi tetap ada gitu jatah. Iya, bulan. karena kan Wesel. sampai kuliah habis emang masih ditanggung, maksudnya 4 tahun pertama emang ditanggung, tapi ketika aku memutuskan untuk cuti dan molor itu ya tanggung sendiri. Otomatis nggak enak juga. Iya. Otomatis ya coba nyari sendiri. Tapi di awal emang dari support dari orang tua tuh masih terus mengalir tuh di awal-awal tuh maksudnya. Iya, awal-awal. Wah, itu masih enak tuh karena Kan karena ngambil jadi gak umpama 2 bulan 3 bulan belum pengen balik ya udah bertahan dengan yang ada atau nyari pokoknya nyisain uang buat balik aja. Oh gitu, jadi tipikal orang yang masih dapat support lah ya. Masih Ada lah. Kadang-kadang ada yang kalau ada yang udah kelamaan kuliah, kayak si teman kita dulu ada, udah dah sampai segini aja dah, terus terserah lu. Si Ari itu. Iya, itu Sorry. ada teman saya yang lagi, loh, wes setelah dibayar tau, kesel sih ngirimnya Pak. Nggak dikirim. Emang perjanjiannya gitu nggak dikirim. Tapi pada saat itu ngambilnya nggak di Tulungagung, di Tulungagung. Oh, udah ada orang Waktu tuh. ke Banyuwangi itu aku sendiri. Oh, itu main. ceritanya. Oh, saya kira base-nya di Banyuwangi. Klinik. Bus. Punya cerita Mas itu. SMA tuh punya ketertarikan begitu tuh. Jadi SMA emang dari udah SMP itu sering main ya, maksudnya umpama temanku yang juga pendatang kan ada anaknya polisi, anaknya apa itu kan pindah-pindah Iya. suka diajak ke orang tuanya, di mana dia ikut neneknya kan di Tulungagung. Waktu itu bapaknya tugas di Semarang, di mana diajak ke sono. Iya. Kayak kok seru gitu main-main ke daerah-daerah tuh kok seru. Nah, ketika di Banyuwangi itu masku guru di Banyuwangi. Dinas di Banyuwangi. Butuh temen ya udah aku temenin aja. Nah, tapi Mas, Hari ngakuin nggak sih? Era dulu kan kayak sekarang nih, hiburan banyak. Gadget juga hiburan. Zaman dulu kan anak-anak mudanya pasti kalau nggak urusannya klinik, ya cewek biasanya. Anak Kalau ada bonusan satu lagi. Apa tuh? Orkesan. Wah, ibaratnya kalau yang biasanya kalau yang doyan-doyan klinik nggak jauh-jauh sama namanya nomor. Nah, zaman dulu kan masih SDSB ya? SDSB orang kan berlomba-lomba tuh gimana caranya, entah caranya dia nanya orang pinter, entah dia yang rumus. Sosokan rumus. Ada satu lagi yang suka tipikal, ada orang yang sistematis, satu lagi yang itu Kode alam. Kode alam, entah di kuburan. Pak desa ada yang begitu Mas, itu nyanyi nomor. Pernah ngalamin nggak itu? Era-era itu Kalau aku pribadi nggak begitu tertarik ke situ, cuman kalau nemenin temenku batu buat apa gitu ya, cuman pengen tahu aja, lebih pengen ngerti aja gitu. Tapi kalau buat cuman ya ngelihat buktinya, maksudnya di Banyuwangi temenku bawa
pisau gini-gini. Wah, itu. Emang ada itu ya? Sendiri. Sama kayak suruh nyoba, nih gua pakein cincinnya, nggak berani. sama kayak kita waktu nonton ini biasanya yang orang jualan obat abit. Lu udah pernah mau nih Mas, mau digarap sama orang itu orang Kalimantan, orang Dayak gitu. Dia ada orang lagi demo, lu ceritain deh. Ada demo, Dayak punya ilmu. Itu ada orang di pasar ditanya sama dia nih. Sama temanku ini penasaran. Ini kapan dibungkus ya, Mas? Ditongkrongin. Terus sekali jadi saya digituin tuh. Ini tongkrongin mulu sama teman. Ini kapan dibungkusnya ini, Mas? Dia fokus sama ular mulu tuh. Begituan tukang obat. Anjir. Nah, itulah Serba-serbi namanya. Serba-serbi namanya. Gitu-gitunya ada sih emang. Melihat ya di Tulungagung ada. Iya, kalau aku kan terlalu kecil di Tulungagung buat. Tapi begitu SMA ya kan sukunya lumayan banyak ya, ada suku Osing, Madura juga ada. Jawa kan itu ngumpul. Ya udah. Iya, tapi itu salah satu itu kan, maksudnya kalau kearifan lokal di zaman dulu itu bukan salah satu hiburan kan. Sepak bola api itu. Nah, iya. Biasanya kan kalau sepak bola api itu biasanya kayak di pesantren. Kalau mau menjelang Lebaran atau bulan puasa pasti setiap malam ada namanya diadakan hiburan itu. Leaks, Fireball Leaks. Fireball Leaks gitu. Untuk menjelang sahur. Nah, balik lagi nih deh. Kita balik lagi ke ini nih, ke topik selanjutnya nih. Tadi kan kita udah ngebahas era-era kuliah nih. Nah, kalau aku pengen tanya nih karakter-karakter semasa hari kan sekarang udah aku lihat seperti ini nih. Lebih ke arah kayak kartun-kartun Tintin sih. Nah, pas ada kayak gitu tuh. Nah, itu Mas Hari tuh emang udah nemuin gaya seperti ini atau emang ya itu tadi sih sebenarnya awalnya kayak storyboardnya sih nggak mirip-mirip banget, cuman emang doyan banget ini gara-gara ya belajar gambarnya kan komiknya masih zaman ini. Terus pernah tahun berapa ya itu ada pameran Julian Opi di Jakarta apa Jogja gue lupa. Sponsornya rokok gitu kan. Nah itu kayak keinget lagi itu mulai dan mulai tertarik lagi untuk apa ya lebih jauh pengen kenal kayak gambar itu. Terus pewarnanya juga simpel kan. Terus awal-awal main komputer pun juga Corel Draw atau itu kan vektor gitu. Paling enak kan jatuhin warna doang. Nah ya udah itu sebenarnya kayak basic gambar yang udah lumayan sering dipakai, tapi masih eksperimen kan di kampus juga. Kalau anak seni rupa apalagi anak iklan kan kayak disuruh belajar semuanya kayak gambar, kayak ngomong, kayak apa itu kalau di DKV kan harus bisa kayak semua. nggak punya ciri kan. Harus bisa semua. Seni rupa murni dia dari awal udah dididik untuk arahnya kalau dia kanvas, medianya kanvas itu. Nah kalau di DKV lebih explore. Iya, ibaratnya industri kan langsung emang tujuannya bakal jadi sebuah di industri. Tapi kalau maunya kayak lukis, kayak seni murni yang kayak logam atau apapun, kamu mesti punya karakter gitu ibaratnya, kan punya ciri khas. Iya. Nah itu dari situ akhirnya ya udah pokoknya punya basic kayak gambar gini, cuman sambil akhirnya kan kerja di iklan kan fokusnya lebih jadi ini ya art director ya, yang lebih beneran banyak megang komputer, gambar cuman kayak selingan doang. Tapi berarti waktu Mas jadi di advertising itu jarang melakukan ilustrasi itu jarang bikin ya berarti? Jarang, bahkan ngelukis aja 1 meter kali 1 meter aja bertahun-tahun nggak selesai. Karena idealis itu ya. Bukan lebih ideal, lebih apa nyemplungnya lebih doyan ke iklannya gitu. Jadi buat main iklan terus kenalan banyak orang, jadi ya nah iklan kan kerjanya main mulu ya, mulu, jadi ya udah. Soalnya tadi Mas Ari sempat ngomong kan jadi ngerjain storyboard juga kan. Nah, kalau storyboard pasti kan skate kan dulu kan skate. Nah, era-era peralihan dari hand drawing manual itu terus pindah ke digital itu kan perlu penyesuaian itu. Sebenarnya di storyboard kan zamannya masih di kertas, di scan, baru di komputer kan. Buat dikasih teks-teks itu. Habis itu dengan teknologi smartphone yang canggih kan tinggal foto apa. Sebenarnya emang terbiasa emang digital gitu. Kalau manual ya masih bisa, cuman
sempet beberapa tahun kemarin balik ke manual gitu. Oh yang penting masih bisa lah ya. Tangan masih ini ya. Tapi Tapi tetap kalau sekarang ya walaupun sekarang tangan antara intuos dan juga pensil itu kan beda feel-nya kan. Beda. Feel-nya kan Tapi pasti beda. Suka gambar di kertas, suka di zoom. Nggak bisa suwek malah. Siapet. Ternyata matanya gini. Oh ya udah Suwek kertasnya. Berarti kalau ngomongin balik lagi memang ketertarikan Mas Hari ini buat di seni rupa nih emang udah ada dari SMA, ada doyan gambar. Ada sebenarnya apa ya, ada basic dari orang tua, cuma orang tua nggak didalemin. Justru ponakanku itu pada sekolahnya di seni rupa. Orang tua juga suka menggambar. Berarti ada Ponakanku ada yang udah jadi seniman, ada yang videografer, jadi emang fotografer, jadi emang bahkan bapak ibuku sempat bingung ini kenapa semuanya pada gambar ya. Menggambar masa depan mas. Nggak apa-apa itu. tak gambar ya. Ternyata doyan gambar semua. Wes tak seket ya. Wes tak seket raimu. Tapi dulu gue tuh nggak pernah lihat bapak gue gambar. Tapi kalau makanya emang dari bapak gue. Bapak tuh gitu berarti ya, orang teknik berarti. Enggak, bapakku tuh sebenarnya awalnya juga kalau sekarang kan istilah kerennya mural, graffiti. Bapakku dulu tuh nggambar di kaca, bukan? Enggak di apa? Gerobak. Iya. Habis itu pindah ke piala, ngukir. Grafmur lah ya. Dia tipografi. Tipografi, Dia font type-nya bagus, kalau nulis tangan bagus. Oh, kalau dulu kan sempat ngetren tuh gambar di kaca kan, biasanya tukang cukur sama salon sering dia pakai. mungkin sempat ngelakuin itu, cuman akhirnya ke belakang dia lebih ngambil ke bikin benerin mesin gitu. Cuman karena hobinya mungkin ada dua kali kan, kayak mungkin ada yang doyan motor, doyan apa, doyan ke mesin. Sama-sama datangin duit mungkin si kayak itu mulai gampang. Gitu kan, seni rupa enggak. Rareket iki, rareket cat segala macam. Ya itu mau jadi apa sih? Tapi kan itu kan masih gitu. Tapi karena bapaknya Mas Hari sendiri udah nggak asing sama dunia seni rupa tadi, kayak bikin tipografi ataupun mural ini kan, oh ya udahlah, dia tahu ini juga bakal ada pemasukannya kok, ada duitnya gitu ke depannya. Asalkan ditekuni. Buktinya Mas Hari kan dikasih apa? Soalnya masku juga sebenarnya lebih jago gambar dibanding gua, cuman mereka enggak mau. Tidak menunjukkannya. Justru anak-anaknya yang warisin itu, yang mengeksplor. Oke, maju kamu. Ini karena didukung kali ya sama orang tuanya tadi ya. Maju. Mungkin juga. Enggak akrab waktu dulu ya. Mungkin juga semua. Mungkin. Iya. Ya, kur lanjut. Dibakar dulu mas, santai Sama. Kita bukan di pom bensin nih, Mas. Sambil. Jangan terlalu kaku. Di smoking dulu. Oke. Nah, terus Mas Hari. Mas Hari tuh awal-awal waktu di era-era dulu tuh karakter kan pasti nggak langsung ketemu si karakter Tintin ini kan. Yang pop art begini Cuman kan. gue emang doyan pop art kayak maksudnya apa ya, yang gambar Gorillaz itu siapa namanya? Abdul Gori. itu gue ikutin dari komik awalnya gitu. Emang komik-komik yang emang gue doyan komik. Jadi emang sebenarnya garis tegas itu emang dari awal, garis hitam itu emang dari awal outline tegas. Aku doyannya ke situ, bukan yang komik banget gitu, tapi lebih komik semi kartun gitu. Iya. Soalnya kalau aku lihat, kalau era-era anak 90-an kebanyakan, nggak semua sih, kebanyakan kalau doyannya kartun pasti ke arahnya karakter-karakter Jepang misalnya. Aku lihat kenapa Mas Hari kartun. Nah, di angkatanku itu masuk karakter Jepang itu hampir belum ada, justru 2-3 tahun di atasku baru mulai tren anak-anak yang kayak gambarnya. Gara-gara karakter-karakter Jepang gitu biasanya. Angkatanku tuh Amerika semua ya? Angkatanku itu gua aja masih yang di komik Jepang itu masih Akira lah yang Soalnya kalau aku lihat karakter-karakter ini kan siapa yang cerita Herge ya? Herge ya? Kalau karakter-karakter Mas karakter-karakter seperti ini si siapa, si Tatang ya? Tatang yang
ini apa namanya karakter-karakter komiknya Tatang yang gambarnya semua. Gareng Petruk kan lebih seperti ini kan. Lebih seperti ini sih. American style gitu modelnya. Tatang itu. Yang Eropa sih. Eropa ya ini itunya. Iya. Kalau American style kayak siapa ya? Kalau dia dulu superhero itu. Superman itu zaman dulu ya. Oh iya benar. Lebih tidak streamline sih kalau karakter Amerika. Tegas tuh ya. Tegas itu. Apakah bentuk wajahnya lebih tegas banyak enggak ada. Akira sendiri kan Jepang tapi gayanya sebenarnya hampir sama kayak ini, cuman angle-nya sama dia diputar-putar kan. Oh, dia mau lebih main ke itu, lebih main ke detail angle dia dari atas gimana detailnya gitu ya. Kalau yang Eropa kan angle-nya semata aja kan. High level gitu ya maksudnya. Jarang banget putar-putar. Oh, gitu main aman gitu jadinya. Nah, ini aku yang mau tanya ini. Beberapa tahun terakhir ini kan karya-karya Mas Hari kan sempat ini nih. Berbau apa ya? Politik dan kehidupan sosial lah. Itu ceritanya seperti ceritanya gimana tuh awalnya itu? Sebenarnya itu awalnya 2014. Nah, 2014 itu zamannya ketika sebelum itu pas ada pilgub ya, gue lihat Ahok sama siapa yang kumisan itu, siapa itu? Acang Fikri. Kan Roni Gerung. Ada tuh. Itu melihat kampanye politik udah mulai Ahok dengan Jokowi maju jadi gubernur terus dibikinin lagu kok seru gitu. Berarti Pilpres bisa seru nih, gitu. Bener pas Pilpres era sosial media mulai naik. Gue iseng kan. Merespon dia. Merespon. Maksudnya ini kalau mau terkenal harus respon dia. Nggak terkenal nih, apalagi era sosial media lagi naik money ya. Ya udah begitu ngeluarin itu ya bunyi. Sebenarnya juga karena kenapa milihnya politik juga alasannya karena emang era itu yang lagi rame itu gitu ya. Sama ini loh iklan politik kan ya gitu-gitu monoton gitu dari zaman masih kita sampai gede kok ya masih sama cuma gambarnya ya gambar orang berdiri makanya wah ini dimainin lucu nih kan anak iklan selalu cari cari celah yang terbaru. Nah, udah berarti itu Mas Hari itu udah ditarik sebuah agensi. Aku bikin sendiri sama teman-teman. Oh, buat simbol politik itu? Enggak, bikin. Sebenarnya aku dari 2008 itu bikin agensi kecil-kecilan sama beberapa temanku gitu. Cuman kan waktu itu kan masih boomnya agensi multi ya. Iya. Semua pengennya multi gitu. Lokal itu masih ada beberapa lah, dan itu kalau kita nggak banyak kenal orang susah gitu kan, apalagi kita bukan siapa-siapa dan kebanyakan yang punya lokal itu kebanyakan udah ada sosoknya di situ, sosok yang punya nama gitu. Iya, orang-orang akhirnya ya itu salah satu alasan kenapa merespon iklan politik itu ya pengen ngenalin agensi juga. Dan sebenarnya waktu itu aku anonim, nggak pernah mau ngasih nama, cuman watermark tidak ada waktu itu. Cuman akhirnya ya orang nyari karena pengen nge-share gambar, pengen produksi, pengen apa, nyari ketemu aku nggak mau dimunculin tapi ya tetap aja ada yang moto. Lama-lama menjadi celah dan bagus. Sebenarnya ketika akhirnya di 2014 lebih pengen. Habis itu kan emang pengennya ya udah main aja, selesai 2000 kemarin itu yang 2019 karena nanggung kan pasti presiden 2 periode ya udahlah lanjutin aja gitu. Ini biasanya nggak salah nih itunya di Hari Merdeka nih. Nah kalau di Hari Merdeka ini banyak kritikan ataupun suara-suara sindiran yang merasa tersindir mungkin merasa gue disindir, itu tuh memang pure dari perasaannya Mas Hari atau emang ikutin aja? Apa Mas Hari emang ngakuin kayak riset pasar dulu, atau Mas Hari emang itu suara dari hati Mas Hari untuk? Kalau itu sih sebenarnya respon yang cocok sama kayak aku aja. Cuman kan sebenarnya aku nggak pernah nyindir secara langsung ya, cuman selentingan cuman gitu. Bahkan aku nggak se ekstrim yang lain gitu. Lebih agak netral, tapi
buat berasa aja. Dan itu sebenarnya belakangan ini hampir nggak sering dulu karena lebih pengen pindahin ke apa ya, kan bikin sesuatu yang komersil tapi disukain banyak orang tuh susah. Jelas-jelas gua ngomong komersil tapi orang suka tuh kan susah ya. Gue jualan brand nih di akun gua tapi orang suka tuh kan susah. Nah, aku agak nge-twist ke situ karena biar banyak support anak-anak lain itu nggak malu-malu ketika gambar, munculin gambar, anggap aja logo si ini bodo amat, tapi itu ini udah karya, bukan sponsor gitu loh. Nah kan itu antara tabu atau enggak, tapi ya gue liarin ke situ karena ya kalau lu gambar aja, yang penting nyaman aja, masalah ini disponsorin nggak disponsorin belakangan deh. Terserah orang yang menilai. Berarti ya udahlah gitu masalahnya itu kan mengalir aja men. Kalau penting itunya nyemplung ke situ, anggap aja gambar ini cocoknya sama brand A, ya udah ini sponsor nggak sponsor gambar aja, yang penting ceritanya nyangkut dulu dan orang suka dulu. Triggernya penting ceritanya nyambung dulu. Iya, lebih ke situ. Berarti itu memang awalnya bukan karena pesanan ya, berarti itu memang karena pure pemikirannya Mas Hari sendiri apa yang terjadi di fenomena yang saat itu yang langsung dituangkan aja, bukan dikasih. Ya ntar akhirnya dilirik brand ya syukur-syukur dilirik lah. Cuman di perjalanan awalnya ya memang seperti itu yang diceritakan tadi. Yang penting bikin aja dulu, orang suka, ntar kalau akhirnya disponsorin ya bonus, lebih ke situ sih. Monggo begitu. Gitu. Nah, kalau Mas Dari sendiri ya, pernah nggak sih dari salah satu sebelum ini naik ya, salah satu presiden kita naik kemarin, pernah nggak sih salah satu tim suksesnya yang ngubungin Mas Dari, Mas gabung sama kita yuk, gini nge-branding kita nih, maksudnya nge-branding berarti tolong dibuatin gimana caranya, beberapa ilustrasi dengan sentuhan seperti anak muda. Kemarin emang kita dirangkul, tapi kita nggak mau diarah-arahin banget, yang penting poin-poinnya apa ya udah kita sesuaiin karena permintaannya terlalu banyak sehingga kalau kita nggak ngambil kasih batasan gitu maksudnya. Batasan dan ngambil, anggap aja gue sama ini, ntar semua pengen ke kita jadi bingung kita. Ya udah akhirnya fokus gitu sama ini aja deh. Satu aja gitu. Kalau ntar banyak yang mintaannya ke sono, jangan ke kita. Karena pelajaran dari yang sebelumnya kalau nggak gitu bingung kita. Waktu itu kan sampai bikin webnya itu sampai jebol karena banyak yang minta kan. Akhirnya dari pelajaran itu ya udahlah ini aja. Bisa ya biar nggak terlalu banyak banget kalau udah ngomongin politik, bisa dari Papua, dari mana, tahu-tahu minta ini minta itu, terus Mas ini digambarin, wah bingung banget isu sosial yang ada di sana gitu. Kalau nggak gitu nggak, kontrolnya susah. Apalagi kan kita orangnya cuma beberapa ya. Berarti satu tim dari Mas Hari sendiri emang karakter gambarnya emang udah disamainin aja gitu? Ya waktu itu aku sampai karena disuruh gabung, aku minta bikin tim. Ya udah beberapa, akhirnya sebelum gabung kita belajar bareng, kayaknya diratain. Samain itu ya, ini agak itu khusus yang politik gitu. Ya, oke. Nah, ini aku mau sedikit bertanya nih Mas. Kemarin kan beberapa bulan ini kan karya Mas Hari lebih ke arah isu sekarang lagi tren nih, COVID. Nah, kalau aku tanya secara pribadi si Mas Hari sendiri, sekarang kan orang terbagi 3 macam nih. Percaya COVID itu bahaya banget. Kedua, COVID itu ada tapi tidak seberbahaya itu. Yang terakhir, tidak percaya sama sekali. Nah, kalau Mas Hari itu di golongan yang mana? Atau kok golongan keempat yang Mas Hari bikin golongan sendiri? Nah, gue mau percaya sih, bingung sih maksudnya. Iya. Sama, kita juga bingung. Seperti apa ini sebenarnya? Awal-awal panik ya, bahkan nggak keluar sampai berbulan-bulan. Gue bahkan justru belum pernah main jauh-jauh banget. Maksudnya kan biasanya sebelum ada ini kan pergi-pergi mulu ya kerjanya, apalagi bini gue kan kemana-mana sebulan tuh bisa beberapa kali keluar kota gitu kan. Ini gue beneran nggak berani, terus soalnya kan ada anak ya, punya situ, jadi ya gue karena di kompleks ini juga percaya semua,
satukan suara. Satukan suara, dan ternyata di rumah juga oke-oke aja, kecuali bosen ya. Akhirnya ya tetap percaya mau nggak mau. Maksudnya dalam artian percaya itu ada, tapi ya soalnya nggak kelihatan bentuknya sih. Gabahan Mas. Orang Jawa gabaken. Gabahan. Ya wabah. Ya makanya kalaupun gue bikin anjuran ya senetral mungkin biar. Maksudnya tetap jaga kesehatan dan jaga sebenarnya imun. itu buat kebaikan orang-orang. Iya sih. Iya benar. Cuci tangan kan sebenarnya mungkin sekarang jadi orang lebih rajin, dan terbukti ketika selama COVID ini kan mungkin banyak orang juga lebih menjaga kebersihan. Protokol kesehatannya soalnya diperhatikan, diperhatikan yang harus belum kalau Yang awalnya gua nggak pernah pakai masker di Jakarta, sekarang gua pakai masker mulu. Awalnya kan selama sekali nggak pernah pakai masker aku dulu. orang jualan masker jadi laku kan. ada plus ada minusnya. Yang ini jatuh, industri yang ini jatuh, tapi ada industri yang ini yang naik gitu ya. Apa lagi? Oke, gue mau tanya nih. Mas, kalau ngomongin sindiran ya. Sindiran, kalau ngomongin sindiran terlalu ini kali ya. Terlalu pedes kali ya kan Mas Ari kan nggak kayak komik-komiknya kayak Benny and Mace itu yang dia gamblang gitu kan. Kalau gayanya Hari Merdeka kan paling cuma bikin 1-2 ilustrator yang ibaratnya kayak Cakil kemarin tuh ini. Mas Ari memang nggak pingin ya kayak yang bener-bener bikin satu strip komik itu ibaratnya bercerita yang bukan satu panel, bukan satu ilustrasi doang, tapi satu part komik ya. Sebenarnya pernah nyoba, cuman akhirnya nggak terbiasa juga, karena ya itu terbiasa dengan konsep poster kan, satu visual banyak pesan gitu kan. Nah dari situ akhirnya mungkin ciriku di situ, makanya fokusnya lebih ke situ. Dan ternyata itu pertama lumayan sulit karena satu visual langsung ngomong semuanya, terus jadi menariknya lagi jadi bisa bahan diskusi sih. Makanya aku jarang banget bikin caption yang panjang karena orang biar diskusi sendiri. Biar mikir sendiri artinya itu. Ya konsep poster, ketika kita lihat poster iklan A gitu ya udah kita ngelihat, orang kan persepsinya beda-beda, terserah. Berarti Mas Ari sebelum bikin sebuah karya itu ya mesti kayak belajar dulu, maksudnya kayak riset dulu kan, ini kayak gimana bener. Mas Ari kan juga nggak berani serta-merta ngeluarin satu komik dengan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Takutnya kan itu berarti mesti ada nilai pertanggungjawabannya ini. Paling nggak bisa jawab lah kalau ditanya orang. Apa maksudnya ini kayak gini? Tapi kalau orang yang jarang banget gua jawab sih. Kadang-kadang maksudnya umpama kalau ada jumpa pers nanti, siapa tuh amin kali aja Mas. Tapi tidak menutup kemungkinan. Ada nggak satu orang, pasti kan sekarang banyak nih orang yang nyinggung masalah agama ataupun nyinggung masalah bukan, kalau ngomong bukan agama sih, satu ras, organisasi ras juga. Mas Hari pernah nggak sih di DM suatu orang yang kamu bikin apa sih ini, maksudmu kamu pernah ada haters? Berarti sering pernah. Sering. Anjir. kan awal-awal sih kemakan kebakar ngelateinin awal, lama-lama ketika ngeliat ini orangnya siapa tahu mesin, kedua orangnya juga di private, terus nggak punya postingan, wah ini mah cuman mancing doang. Jadi ya capek juga ngeladenin kayak gituan. Dan kalaupun apalagi pas zaman terlepas agama, zaman politik itu banyak banget ya. Apa aja digoreng kan waktu ya. Kadang iseng tak delete gitu, udah ngomel-ngomel delete gitu kan, ngomel-ngomel gitu. Tapi untung waktu gua nge-DM dia langsung dibalas. Dia tahu kita bukan mesin, gua bukan mesin. Nah, kalau kemarin nih terlepas sebelum terpilihnya presiden kemarin, Mas Ari kan getol-getolnya udah kelihatan condongnya ke si ini ke kubu ini. Itu kan di keluarga, dia nggak usah ngomongin di masalah, di keluarga sendiri kan udah ada kepecah-pecah. Mas Ari dicap gak gitu? Wah, aku yang miliki serau sampai acara keluarga dan nggak usah ikut arisan rasa mulai. Itu ada pernah ada cuman ya gimana sih gitu kan, ya itu lagi kan pembedanya kan karena kebiasaan itu kan gini loh. Kalau itu kan sebenarnya pilihan ya, dua kayak kita, gue simpelin kayak umpama kalian sukanya
rajin Levi's, mau nggak mau kan secara nggak langsung ya udah gue campaignin orang gue doyan Levi's. Terlepas kalian suka nggak suka, orang gue doyan, ya udah sesimpel itu. Gue suka rokok ya gue dengan santainya naruh rokok ini gitu loh. Ya udah gue membayangkan sesimpel itu. Masalah persepsi orang ini rokok merugikan kesehatan. Yang penting yang ngukur gue sendiri, lebih ke situ. Jadi ya namanya juga kampanye dan gue sekolahnya di bidang advertising ya udah emang caranya gitu. Daripada gue enggak tapi nembak dari belakang kan males banget. Mending ya udah gue terang-terangan, dia nggak suka, gue suka. Tapi gara-gara ini, maksudnya gara-gara kemarin Mas Hari, kita ngomongin flashback waktu sebelum terpilihnya presiden, gara-gara Mas Hari condongnya ke sini, ada nggak sih beberapa job Mas Hari yang hilang tapi yang ini naik gitu? Ada beberapa orang, karena lebih ke sini sih, ketika brand mau masuk nggak berani karena dia nganggap wah ntar gue dikira Mia ini kan maunya netral banget ya, nggak mau kelihatan, sementara kayak aku kelihatan. Iya pasti kan udah kelihatan banget. Ya ada pasti, cuman ya gue mikirnya nanggung udah sekalian aja gitu. Udah kejembur, udah berapa edisi. Enggak, maksudnya gue kan dari 2014 ketika ke 2019 tahu-tahu gue enggak tapi gambar kan visual catatan apa namanya, catatan visual itu ada, jejak digitalnya sudah ada men. Iya makanya ya udah gue langsungin aja. Bahkan ketika brand mau, Mas kita mau collab bikin ini, tapi gue gini loh, wah nggak apa-apa lah, paling sebulan 2 bulan lupa orang-orang, ya udah. Tapi kalau itu Mas Hari berarti mikirnya kayak kampanye kemarin tuh yang sampai orang bikin renggang keluarga, yang katanya suami istri sampai cerai, itu Mas Hari udah kan sebelumnya Mas Hari kan terjunnya di advertising kan, merancang sebuah gimana caranya untuk mengiklankan sesuatu, ya berarti udah gitu, bentar lagi dia juga lupa gitu. Mas Hari kan udah terbiasa dengan melalui hal seperti ini kan. Mungkin kalau di industri iklan seperti ini di Indonesia buat masyarakat awam kan masih pada ini kan, digoreng isunya, masih pada baper kan. Tapi kalau Mas Hari udah ini cuma industri doang, ini ada celah di sini gitu. Berarti Mas Hari udah udah nggak ambil pusing lagi di arah situ. Tapi ketika 2014 masih senewen sih, ditembak-tembakin itu. Aduh, sampai ancaman ada Mas? Ancaman tuh ada? Ancaman gue lupa deh. Tapi kalau pernah ikut yang di Jogja itu turun kayak diundang deklarasi dulu gitu ya, deklarasi. Itu juga orang-orangnya panik. Oh di sana deklarasi ini udah mulai selesai gini, pihak lawan panik bubar gitu pernah. Cuman kalau sampai ancaman kalau teror gitu sih ada, cuman kalau sampai ngancam menurutku enggak sih, karena gue cuekin bodo amat gitu. Paling ini cuman nakut-nakutin doang, gimmick doang gitu ya. Ya tetap aja kalau yang baru merasakan kan, wah ini bahaya ini gitu kan. Awal sih pasti panik sih. Ya itu lah, kalau kita ngomongin modal, kita masuknya ranahnya bukan ranah ini kan ada terbukti kayak gini loh, umpama kita nggak sepemahaman nih, kamu milih di sono, aku milih di sini, terus gua gambarin lu mau nggak? Mau juga gitu. Sebenarnya ini mah cuman gambarnya sih nggak masalah. Masalah ini kan bukan, ini kalau ngomong di industri ini kan ranahnya udah ranah duit-duitan gede, masih beratnya orang bukan ngomong pilihan lagi, tapi kalau orang yang di belakang ini kan, wah ini bahaya nih, gambarnya ini bisa menarik anak-anak muda nih, ibaratnya wah bahaya nih. Ini bisa menggait anak muda nih. Anak muda nih, orang ini pinter caranya ini. Ini orang kalau gue tarik nggak mau, mending gue jatuhin aja, gue dolin aja sekalian itu ibaratnya kan. Ini kan gue ngambil pusing sampai ke situ. Wah itulah yang namanya illustration bisa menjadi senjata kan sekarang. Senjata sekarang. Sekarang nggak perlu ngomong teriak-teriak, wah jangan ini. Iya. Di era sekarang kan cukup kita ada yang bikin tulisan, caption ataupun sekedar ngasih karya, itu udah bisa. Nah kalau di iklan ataupun di produk Mas Hari pernah nggak, kalau kan sekarang lagi kayak Never Say to Levi's kan, itu kan lagi buat custom buat di brand-brand malam. Mas Hari itu maksudnya apa? Never Say to Levi's. Itu loh yang terasa sekarang. Terasa Wengler. Never Say to Levi's itu kayak itu custom sepatu apa tasnya dia kayak satu apa namanya, kayak komunitas juga ya, kayak bikin ya industri, dia terjun ke industri, lu beli ibarat tas
channel apa-apa terus gambar sama Never Say to Levis itu ibaratnya mau karakternya apa. Itu bukan menyerang Levis gitu. Bukan. Never Say to Levis tidak. Karena Never Say to Levi's. Ini ngerti nih segala mata keplok-keplok nih. Nasi matang begini tangan begini nih. Maksudnya ngerti tapi bahasanya nggak ngerti saya. Collab. Nah, tadi selain itu pernah collab sama satu brand gede nggak? Maksudnya entah sama apa ataupun pesanan dari perorangan yang disuruh nge-custom. Ini gue punya Nike yang seri langka nih, tolong dong. Kalau gue custom barang gambarin, gue milih-milih. Maksudnya itu kan gue itu nggak begitu doyan personal barang gitu loh. Bahkan ketika gue bikin karya buat pameran itu bukan yang karya satu gitu, yang bisa di print ataupun cetak cukil yang ada berapa seri gitu. Karena gue terbiasa masif karya gitu. Tapi story-nya yang gue bangun, sehingga kalaupun collapse pun lebih banyak ngambil yang anggap aja produk ya umpama apa Indofood gitu. Kalau mau ya udah gua lebih ke situ, bukan yang umpama perorangan si A pesen gua lukisan gitu. Tolong dong ini custom ini dengan gayanya gitu. Itu hampir gua nggak mau itu. Bukan nggak mau sih, hampir belum kali ya. Kalau temen-temen ada sih kayak muralnya rumah gua gitu. Ya udah tapi nyantai ya udah nyantai kita ada. Tapi kalau beneran ngamarin di Nike ya selain belum gua coba juga kadang malas-malasan. Ini sih ada itu suruh gambarin belum gua coba. Gombal itu. Nggak, gua collab sama dia terus yang menang dapat gambar manual gua, harusnya gua tanggal 5 ini dikirim deadline-nya pemenangnya, tapi sampai sekarang belum ke senimannya rumah. Iya, moodnya. Mudi man. Nah, itunya yang gua agak PR sih. Iya kan, soalnya kan ini jatuhnya kan karya idealis ini, perorangan jadinya begitu nemuin moodnya ini kadang-kadang. Perorangan tuh repotnya itu, tapi ketika itu untuk gua brand A nih mau collab sama lu, itu bisa sangat tertarik untuk cepetan selesaiin. Iya, tapi kalau saya lihat nih 4 tahun belakangan ini ya, ini tuh era itu Mas. Eranya tuh buat collab, eranya collab sama eranya ini KOL, seniman. Pada naik nih seniman rupa anak-anak ilustrasi entah digital manual pada naik semua nih. Semua perusahaan, semua brand gede pasti gandeng satu seniman atau satu ilustrator buat buat ngisi konten di produk mereka kayak Aqua. Sempat ngisi yang dari Jogja tuh Mas siapa namanya? Saya lupa. Si Eko Nugroho. Eko Nugroho, Badisono juga. Terus banyak seniman-seniman dari Jakarta kemarin, Muklis segala macam kan pada collab sama satu brand segala macam. Bahkan sampai sekelas KFC pun mereka beli satu produk sneakers gitu minta digambar sama Never Say to Levis tuh dibikin Nike seri KFC kan. Wah, zaman dulu kan nggak kepikiran hal seperti itu di Indonesia ya, tapi kalau di luar udah dilakukan, sudah diaplikasikan kemanapun. Nah kalau Mas Hari sendiri udah pernah itu nggak Mas membaca pasar seperti ini belum di dulunya tuh? Kan kalau Mas Hari kan dulu kan pasti di advertising kan udah hal-hal seperti ini, ini bakal tren di masa depan. Sebenarnya kan kalian kan di PH ya, kebiasaan collab kan terjadi banget. Ada direktur, banget nggak beneran satu orang ngerjain. Nggak semua satu orang tuh mengerjakan semua. Dan buat iklan juga ngelakuin itu, dari storyboard, dari art director, dari copywriter, terus ada grup, semuanya kan kerja tim. Itu udah sebenarnya emang karya collab itu udah jadi kebiasaan. Bahkan ketika itu kalau seniman kan muncul karyanya yang beberapa anggap aja mural, ada yang bantuin jadi artisannya, itu kan sebenarnya menurutku bentuk collab juga kan, cuman emang yang diambil karakternya si A untuk kerja bareng. Collab apa nih? Kolaborasi apa collab ini? Collab ambiar. Menurutku kalau membaca sih lebih ke ilustrasinya, bukan ke kolektifnya. Ketika itu kan gue mutusin pindah ke ilustrasi karena ini bakal naik gitu kan, itu feelingnya ada ketika zamannya DeviantArt gitu kan, wah ini bakal ada nih, era ini bakal meledak nih era ini. Ini begitu ada aplikasi muncul begitu
yang bisa bawa keluar negeri. Wah, ya, itu orang itu kayak Google-nya apa namanya? Entah Instagram. Dan terus sekarang Pinterest. Ini ibaratnya Google-nya anak-anak itu yang doyan exhibition gitu beneran yang entah seni rupa apapun. Jadi ketika mau era itu muncul udah bisa ini bakal naik nih. Karena gue pernah eksperimen di dulu kan kemasan rokok kan suka ada seri-serinya tertentu ya. Gambar edisinya berapa? Edisi gambar lukisan ada grafis-grafis. Nah, itu tuh ketika awal-awal wah ini ilustrasi bakal kedengeran. Iya kan banyak collab sama salah satu seniman tuh kan. LA ada edisi siapa gitu. Entah dia nggandeng satu artis Andy Rif atau siapapun gitu kan. Dulu kan masih anonim, enggak yang bikin grafisnya siapa tidak tercatat namanya di situ. Itu kan karena kan dia masih itu dipesannya sama dia mesennya si perusahaan rokok perusahaan brand yang gede ini mesennya sama PH nunjuk si ini seniman. Jadinya dia di bawah si PH itu. Iya kan enggak kelihatan. Nama artisnya tidak blow up. Terus sekarang kan orang langsung nunjuk si KOL-nya masuk ke artisnya sendiri. Ke artisnya sendiri. Nah, Mas Hari ini gimana? Ya karena ketika era itu muncul terus ya aku berpikir ini pasti akan naik, makanya langsung pindah ke ilustrasi. Sebelumnya ya cuman buat iseng-iseng, cuman pas eksperimen bikin iklan dengan konsep eksekusi cat air ternyata responnya bagus dari pihak klien gitu kan. Oh, lebih dekat ke masyarakatnya apa. Nah, itu kan gua yang biasa kerja ada tim survei tim apa jadi wah ini bakal bunyi nih, apalagi smartphone dengan mudahnya melakukan sesuatu gitu. Setiap orang punya TV, punya kamera di kantongnya sendiri-sendiri sekarang. Udah beda aja. Nah, Mas Ari ngerasa wah enak nyari duit di industri ini mulai tahun berapa, Mas? Wah, ini kayaknya enak mulai kalau dulu kan enak cuma kan perjuangannya jatuh bangunnya. Maksudnya sekarang udah mengalir aja gitu. Enaknya nyari duit di industri ini mulai di tahun berapa menurut Hari enaknya? Mulai enaknya datengin duitnya pasti gitu loh. Mungkin sekarang udah kebantu nama ya, maksudnya umpama gue gambar enaknya di sekarang gue nggak begitu klien yang ngajak collab sama gue tuh ngikutin apa mau gue. Ya karena Mas Ari udah muncul itu udah punya karakter tuh. Dan yang penting ada tanda tangan gue, itu kan yang pasti prioritas. Watermark itu tanda tangan gedein gitu kan. Masalah gambar kan ya selalu pokoknya yang penting temanya ini. Temanya ini gue ngasih ini. Isinya terserah lu. Approval lebih cepat. Beda kalau dulu kan bolak-balik. Kalau ngomong di agensi kan begitu, Mas, kita ngikutin apa klien. Ibaratnya kita kan masih ikut di korporat ngikutin mereka. Itunya sih. Aduh. Kadang-kadang juga enaknya juga datang kerjaan itu emang pengennya sama gua. Anggap aja, oh ini temanya pasnya sama si Hari ini. Ya udah itu datang sendiri, tinggal deal-dealan angka gitu. Kan kalau dulu gua bisa gini harus presentasi depan. Yang sekarang tutulan abang. Apa ini? Gambar pisang nih kemarin kan sempat ngetren itu pisang di lakban ya harganya udah lumayan itu hancur. Pisang di lakban. Berarti bukan kontemporer, itu kontemporer. Bebas, artinya bebas. Berarti itu bebas. Rasa enaknya di bidang ilustrasi ini atau mulai kayak 4 tahun belakangan ini ya, mulai kerasa enaknya. Mulai enaknya, Mas, ya mulai dihargai lah sama pasar ibaratnya kan mau bikin sesuatu itu. Karena enaknya ilustrasi itu lebih luas ya, maksudnya mau digerakin jadi animasi, masih ilustrasi, mau dicampur sama fotografi juga masih bisa. Mau 2D atau 3D sekarang masih bisa. Mau dipindahin ke kanvas jadi karya seni, mau dipindahin ke cerita bergambar jadi komik. Sangat luas, fluid gitu loh, ya udah. Berarti sekarang Mas Hari ini stop memang udah kerja sendiri sekarang, nggak ikut korporat lagi? Korporat masih, cuman kan kantor bareng-bareng, jadi yang di situ ada tim, yang ini sendiri. Oh, yang di tim tapi tetap punya Mas Hari, maksudnya usaha bareng-bareng kan, bukan ya, bukan Mas Hari ikut satu korporat. Jadi gua tetap apa ya, kerjanya juga struktur. Nggak pasti ya, tetap aja udah wirausaha sendiri kan, bukan. Terakhir meninggalkan korporat gede itu kapan, Mas Hari itu?
2008 itu ketika mutusin buat bikin sendiri. Nah, gitu. Apapun terjadi gue terjun nih. Itu udah nikah belum tuh? Belum. Wah, masih berani itu ya. berani. Gambling bodoh mana-mangan ya wis. Kalau sekarang mungkin Ya, aja. mikir. Emang prosesnya begitu Mas ya? Iya. Iya kayak saya juga kan ikut korporat gede kan kadang-kadang buat meninggalkan gaji bulanan pasti kadang-kadang aduh ini berani nggak ya gitu kadang-kadang. Masih ada ini beberapa hal yang harus dipikirkan kalau sekarang. Iya. Diem-diem pelacur, pelan-pelan curhat dengan keadaannya sendiri. Tapi emang apa proses itu tuh nggak bisa secara kayak saya kan sekarang ini kan wah ngapain gue cabut aja toh orang seniman juga bisa hidup kan nggak bisa langsung serta-merta langsung kita lihat. Gue tuh pas awal bikin Dijelaskan Mas, dia kan banyak gue sekarang kan nekat ya waktu itu. Kita itu tim yang lumayan sering menang pitching di agensi gede. Terus timnya kecil, terus disukai sama klien gitu-gitu kan. Ya udah pokoknya udah membuat kita pede bahwa kita bisa berdiri sendiri. Ngapain kita memperkaya pihak kapitalis padahal kita kapitalis. Ngomongin kapitalis. McD. Iya benar-benar. Ngapain kita harus bisa membuat sendiri gini-gini. 2 tahun dong nggak dapat kerjaan. Berarti proses itu ada. Pernah dilewati sama Mas Ari? Ngeluh gitu. Enggak serta-merta langsung kayak begini kan maksudnya enggak. Ya kayak sekarang aja dengan adanya krisis COVID Isu pandemi ini ya. Jungkir balik kita cari kerjaan sama aja balik jadi inget buset dulu udah gini lagi nih. Mengulang hal yang lain tapi ya udahlah Serasa dejavu doi. Cuman karena udah ada pengalaman dulu lebih agak nyantai kan kalau dulu panik. Waduh panik itu sampai satu-satu hilang tuh dari yang semangat akhirnya ada yang balik aja apa. Tapi di agensi itu emang buruk nggak menurut timing kerja segala macam menurut Mas? Iya sih berantakan sih. Tapi emang itu yang sehat. Memang prosesnya masih dilalui kali ya kalau buat anak muda kayak saya itu memang harus Lu bukan muda men. Cuma anak-anak muda memang doyan di iklan karena Explore ide kali ya. Explore ide sama mainnya tuh berasa banget. Baru nanti kalau ada agaknya baru udah tua gitu. Cabut lah udah sedikit umur matang gitu baru mungkin mencari kayak Mas Ari bikin sebuah biasanya project kan kalau anak agensi itu pertama jadi apa ya apalagi itu ke brand apa ya pokoknya yang nggak jauh-jauh dari mereka bikin sendiri kayak gitu. Nah kita itu terhitungannya bikin sendiri waktu itu dari beberapa yang pernah ada itu. Nah, masih satu dua agensi lokal yang bikin sendiri pecahan dari agensi multi itu kita masuk ke era itu. Nggak saya sekarang lokal sangat banyak bahkan produk sangat suka sama anak-anak yang lokal agensi lokal karena merasa diopeni kan merasa banget. Nah Mas Eri bagi gitu dong. Kalau mau yang gini, gue pengen baru-baru buka agensi ini tahapannya apa sih? Kita mau jual ini kerjaan kita ke entah kita ke bikin gede. porto lah pasti. Enggak, maksudnya tahapannya kita masukin ke PH dulu. Porto itu memang dasar pasti udah ada. Maksudnya kita stepnya gimana? Gue mesti masukin ke ini dulu. Atau gemukin rekening dulu untuk bertahan. Kalau aku dulu ngubungin yang kita kenal. Jadi salahnya di anak kreatif itu nggak merasa deket sama klien. Klien itu kita anggap musuh. Padahal ketika antar posisi itu kita bikin sendiri, kita butuh banget. Jadi mungkin diuntungkan beberapa dari timku itu main sama klien gitu, dan termasuk gua yang doyan main sama klien karena menurutku dari dulu ketika gua kerja sama klien itu ya dia bagian dari tim karena kalau dia nggak cepet approve ya gua akan lembur terus jadi ya bucung-bucung ngelus klien kita anggap musuh tuh karena revisi ya, makanya gue itu kalau ya mungkin di belakang kita maki-maki tapi di depannya mesti gitu. Jadi cuman emang harus gue sering duduk bareng kan dulu kan kreatif nggak boleh duduk bareng sama klien dan gue lebih menikmati duduk sama klien ketika
gini loh Pak, jelek kan. Iya. Padahal secara nggak langsung gua tarik untuk gua arahin gitu. Nah, bagusnya di tempat saya bekerja sekarang nih Mas, positifnya saya tuh kalau setiap meeting, saya tuh selalu dibawa sama sama AE buat duduk bareng sama klien ini maunya seperti apa. Jadi tidak ada layar dari AE baru menjelaskan ke LAU. Ya, saya langsung ke klien, ini konsepnya seperti ini, eksekusinya seperti ini, saya jelasin konsepnya seperti ini. Jadi kalau biasanya kan desainer cuma atau anak kreatif cuma disimpan di kantor, di meja, udah lu nggak usah ikut di rantai, men. Ya mungkin salah satunya biar si anak kreatif atau desainer tidak kenal sama si klien juga. Jadi namanya seperti itu kan. Korporat yang agak gimana, jadi biasanya yang melakukan itu cuma di korporat saya itu saya bagusnya dari awal saya kerja di 2013 tuh saya selalu dibawa meeting sama klien meskipun saya waktu itu anak baru loh ternyata begini ya enak ya mestinya. Ya, enaknya lebih ke situ dan ketika nanti memutuskan kerja sendiri paling enggak kita bisa, gue udah punya sendiri mau nggak nyoba, kan gue udah kenal gue, biarpun dulu juga awalnya dari kerjaan kecil-kecil. Iya, nggak langsung gede kan masuknya. Gede. Itu dan terbukti sampai sekarang brand-brand yang kita pegang ya emang berdasarkan pertemanan dari klien. Dan itu kalaupun ada pitching itu lebih syarat buat procurement biasa buat itu ya. Ya kalau brand baru mau ngajak pitching ya kita belum tentu menang, gitu. Tapi yang suruh jagain ya tetap pertemanan yang kita kita masih otomatis mau nggak mau mesti kenal dulu biar orang tuh ya meskipun karya kita bagus ataupun kerjaan kita bagus tapi kan kita kan belum dikenal tuh sama si klien gitu. Kadang-kadang klien tuh orang nggak usah kerjaan cuma gue takut nih gimana sistem kerjanya mereka, etos kerjanya gimana nih ini orang bisa dipegang apa enggak. Jadi kalau saya tangkap dari obrolan Mas Hari tadi, emang yang namanya koneksi sama klien atau hubungan sama klien, emosional dengan klien mesti terpelihara Mas ya? Iya, temen gue malah diajak main kayaknya. Sama dia juga diajak main. Hari ngumpul dulu, minum dulu, ayo makan. Tapi revisi ya, londe. Tapi ini revisinya nanti ya, banyak banget revisinya ini. Lonte. Sebenarnya kan mainannya agensi itu kan juga client servicing kan, istilahnya client servicing diajak nongkrong lah, apa itu kan sebenarnya entertain mingle, cuman kan kalau itu dianggap cuman buat apa basa-basinya kan nggak dapat soalnya. Mending kita lebih langsung aja kalau gua deket sama klien ya karena dia suka sama kayak gua dan gua nyaman sama dia, enggak. Jadi batasannya itu agak bias gitu. Jadi kalau ngobrol pun juga bukan yang tidak basa-basi jadi kenanya. Bukan ketakutan tapi lebih ke arah iya aja. Biar nyaman. Oh iya bener sih memang harus ya meskipun sekarang kalau mau kita karya kita dahsyat tapi kalau attitude kita masih kita anak baru tapi kelakuan kita udah kayak sosok seniman gede kan klien nggak ada yang mau juga, ada yang mau timeline kita molor segala macem udah. Ya kan dulu gua ngerjain iklan kan seringnya sama Dimas C kan. Dia sama klien tuh ya kayak temenan, ngelawak apa gitu. Ya mesti emang dia padahal kan dia di luar cool gitu. Gitu begitu ngelawak. Ini ilmunya nih. Ya di situ ya. Nongkrong apa gitu. Wah jelek Pak, nggak usah gini deh, suaraku aja gitu. Ya emang harus gitu. Jadi emang kalau mau kita masih di industri ini, kita mesti banyak nongkrong dulu Mas ya. Kita nggak bisa berdiam diri di rumah aja Mas ya. Kita mesti kemana-mana dulu, ngelacur kemana-mana dulu, kenal banyak orang dulu. Kita nggak bisa cuma karya gue bagus, ntar orang gue upload ya, ntar orang juga suka. Iya. Menurutku karyaku sendiri orang juga bisa lah ngikutin gaya gambarku, cuman kayaknya bukan karena gaya gambar sih, tapi karena lebih ke personal kan, jatuhnya personal, udah ke personal. Maintenance Mas Hari sama orang atau sama klien tuh mesti memang harus itu ya, continuity ya, mesti rutin gitu ya. Iya karena gua terbukti ketika gua akrab ngobrol ngalor gitu, tahu-tahu ada kerjaan masuk. Oh ini mah karena dia nyaman aja. Ya molor deadline 1-2 hari nggak apa-apa lah. Iya. Akhirnya kan bisa deal-dealan gitu. Komunikasi sih Mas ya, yang mesti ini. Oke, jadi buat teman-teman nih
komunikasi itu penting. Cari kenalan itu mesti penting itu. Cari channel bener sih. Kan saya kan punya kenalan direktur apa cuma diajak nongkrong tapi nggak diajak main, nggak diajak bikin sesuatu gitu. Kayak temanku itu juga gitu, diajak main, diajak sepedaan apa ya tahu-tahu klubnya disponsorin namanya. Butuh sebuah juga gitu. Nah, kalau kayak fenomena sekarang, lu mau cuma jadi hipster. Bukan hipster, kita kalau di industri kita mesti peka zaman Mas ya. Ibaratnya ini gimana ya? Ini lagi tren apa nih? Tren apa sepeda. Ya mau nggak mau kan kita mesti menjalin untuk deketin orang-orang penting ini kita mesti ngikutin cara mereka, jangan cara mereka ngobrol dengan apa. Ya, biarpun habis itu pijit. Nah, itu bukan maksud lu menjadi seorang hipster atau seorang orang ya pengikut iya. tapi mau nggak mau kita kan kalau masih mau bertahan di industri ini kan ya mesti ngikutin dulu apa ya. Iya, itu gua ketika nyemplung awal di ilustrasi juga ngikuti. Ya, gua anggap aja gua angkatannya Eko Nugroho, angkatannya siapa kan itu angkatanku ya, 9394 tuh angkatan. Tapi ketika gue balik ke ilustrasi di sini baru munculnya Muklai siapa? Nah, yang anak barunya. Masih anak baru. Ya udah, gue ikutan nyemplung aja. Pameran bareng, patungan gitu. Hah, patungan? Ya udah. Ya, oh ini dapat sponsor cuman segini, mau nggak pameran? Ya udah. Karena gue harus masuk ke dunia baru. Iya. Gue tahu eranya dia akan gimana. Gue harus adaptasi ketika gue udah dapat dan mereka mengakuin keberadaan gue, kan lebih enak. Nah, gue pikir Mas buat paling efeknya ya di paling tua. Iya, senior. Ini ngombe ini Siti Air, mending mulai gitu. Ini gue Mas, masak juga. Minyak kayu putih ya Mas. Minyak gosoknya Mas. Nah, Mas, apa namanya? Kalau lihat ilustrasi atau karya-karya anak sekarang tuh Mas Hari kadang-kadang anjir, gokil. Mas Hari kadang-kadang buat ngupgrade itu punya Mas Hari tuh gimana sih? Nah, gini, kalau sama anak sekarang tuh bagus-bagus, tapi kebanyakan dia nggak ngasih apa konsep ide. Dia mau ngomong apa bagus aja. Kebanyakan gitu. Nah, gua selalu masuk ke situ dalam orang taunya gue itu selalu ada bahan yang dia jadi pemikiran. Nah, itu belum banyak tuh anak muda yang main di situ. Kalau Mas Hari kan selalu menyelipkan sebuah pesan. Jadi orang bisa berpikir mengingat-ingat dari pesan itu kan. Lebih ke situ. Atau gitu nggak Mas? Kalau nggak tahu ya sekalian baca. Kalau anak sekarang tuh yang karya-karya tuh mereka tuh mikirnya ini mah dalam banget men, lu nggak bakal bisa kecuali lu bisa. Wah, kan terlalu dalam kayak. Layarnya kebanyakan. Ya, mungkin kayak maksudnya kayak udah kayak seniman-seniman kayak era Van Gogh segala macam. Ya maksudnya yang anak ini fine art. Ini mah dalam banget men. Niatnya kayak fine art. Ini mah dalam banget men. Lu nggak bisa membaca kalau lu dangkal gitu. Nggak tahu ya, anak seni rupa itu mungkin terlalu berpikir kayak semua ngelihat ke dia. Apa seni rupa maksudnya anak-anak kreatif yang suka gambar ataupun apa itu suka seolah-olah semua tuh mata melihat ke dia semua, padahal kita itu butuh mata mereka untuk melirik kita dengan carmuk lah istilahnya. Buatku nggak semua orang itu otaknya sekita juga, atau nggak semua orang mungkin lebih pintar dari kita. Frekuensinya frekuensinya nggak sama, jadi kita yang menyesuaikan itu. Jadi kalaupun gua main ilustrasi ya layarnya 1 atau 2 doang, ketika itu agak gua beratin dikit juga masih bisa dicerna, orang bingung. Idealisnya masuk, tapi pesannya juga bisa orang bisa baca. Iya, tapi kalau layarnya terlalu berat itu juga kalau kita ngamati postingan ini nggak banyak yang komen ini pasti bingung nih. Kayak baru juga gambar api, terus captionnya panjang banget, api maksudnya gimana? Kalau sekarang saya lihat kan, bos, ini maksudnya pemikiran anak sekarang tuh ya anak-anak ilustrasi seniman lah gitu bilangnya sekarang kayak dalam-dalam banget ibaratnya gambar dengan perubahan gambar yang kontemporer yang bentuknya segini, cuma ini ada artinya, cuma lu reka-reka aja sendiri men gitu ibaratnya. Kadang-kadang kalayak awam tidak bisa mengikuti. Baca, ya dengan mudah. Sah aja. Sah aja, tidak ada menyalahkan. Tapi kan kalau kita sebenarnya nggak ada pesan kayak banyak kan gambar yang cuma main pattern, komposisi warna juga nggak apa-apa, pokoknya enak dilihat. Oh ini kalau dipindahin ke baju bagus, dipindahin ke ini bagus, ya nggak apa-apa. Cuman
punya cara sendiri-sendiri. Orang punya maksud sendiri-sendiri. Kalau Mas Hari silakan. Aktif aja. Segmented lu kemana nih? Tapi kalau ibaratnya dengan ilustrasi yang maksudnya sesuai dengan passion kita, tetapi pesannya bisa sampai ke semua kalangan itu lebih bagus. Iya, maksudnya ya nggak usah terlalu orang nggak usah terlalu mikir 3-4 kali untuk mengartikan arti dari apa yang gue buat. Orang cuma cukup melihat sekali, oh iya. Kan sekarang juga di iklan kan suka 1, 2, 3 detik udah harus orang nengok. Nah, konsep itu juga harus diadaptasi sih. Oke. Gue paling nggak berhenti lah ngeliat gambar ini. Iya, karena Mas Heri masih dibentuknya karena pengalaman Mas Heri yang tadi, sudah selama ini testing tadi tuh kan. Iya. Ya biar orang tuh bisa mengartikan ataupun membaca karya Mas Heri itu biar nggak begitu susah. Maksudnya dapat, cuma orang membacanya tuh nggak gitu kesulitan gitu. Ya, terus interpretasinya macam-macam. Komunikasi desain. Iya, namanya Disconfis. Disconfis. DKP. Di kafe ya, bukan di warung. Oke, sekarang kita kalau ngomong ini situasi saat ini, Mas. Gimana nih menurut Mas Hari? Situasi saat ini. Ini enggak bosan-bosan kita. Ini enggak bosan, setiap edisi ada ya nih situasi saat berat ini. Sih, sebenarnya berat, hampir semua orang ngalamin lah. Soalnya kalau kita ini, kalau seperti kita sampaikan, semangat masih membara. Apa daya? Kantong mulai meredup. Berat sih, maksudnya kerjaan yang ke cancel juga banyak. Terus daripada yang hadir ke cancel banyak ya. Pertama, kedua terus budget yang harusnya berapa jadi berapa, itu banyak banget. Sebenarnya yang banyak diuntungkan memang individu-individu gini karena itu budgetnya nggak gede, akhirnya lumayan. Langsung menghubungi ke personalnya berarti ya, ke orang yang kayak Mas Heri biasanya menghubungi timnya Mas Heri, sekali langsung gue hubungin langsung aja ke ini ya, ke senimannya atau personalnya langsung. Kalau proyeknya emang membutuhkan tim ya mau nggak mau ya. Tapi situasi saat ini memang, apalagi kalau industri kita ya. Iya, industri kita kan ya tadi yang udah ya kayak tadi Never to Levis cuma bikin 1 sepatu tapi nyebar kemana-mana kan ya cuma gambar 1 tapi dipublish, disponsorin di sosial media, habis berapa sih itu kemana-mana. Ya dibanding dia ngubungi satu agensi kan, layarnya agensi mesti ibaratnya Never to Levis paling bayarnya 200 juta, tapi kalau lewat agensi bisa 500 juta, 300-nya buat si agensi itu, 200-nya buat si artisnya dengan revisi yang berkali-kali lewat agensi gitu ibaratnya. Rapopo. Pembayaran 3 bulan kemudian. Terminnya tidak turun-turun. Ya, seperti itu. Tapi kalau selain di industri illustration, Mas Hari sendiri punya apa? Set project lain nggak? Set project lain nggak? Apa ya? Lagi pengen ini sih, kan aku beberapa kali collab sama Tenu yang bikin kemeja. Lagi mau bikin project kan sama mereka lebih. Oh iya, kemarin saya lihat kemeja-kemeja itu ya. Lebih ke fashion gitu sih. Tapi mereka emang menguasai pasarnya dan gua tahu gimana memperlakukan visual untuk kemeja, jadi pengen bikin konsep baru gitu. Nah itu juga agak kesendat karena masalah kondisi seperti. Nah, ngomongin kayak Mas Hari tadi ngomongin, ada orang memang kadang-kadang part kita sebagai seni rupa ataupun bukan seni rupa, sebagai desainer, sebagai ilustrator, industri kreatif. Kita kan cuma kadang-kadang kita cuma bisa gambarnya doang, tapi kita jualannya kita nggak ngeblank. Gitu. Kita kan kadang-kadang mesti menggandeng satu orang yang pintar ngomong, bisa jualan. Kelemahan di orang kreatif kebanyakan menuangkan idenya di dalam karya bisa, tapi untuk menjualnya sendiri itu tidak bisa. Gue sebenarnya juga nggak begitu bisa karena awal-awalnya juga yang selalu jualan timku, kalaupun gue maju sebagai tim ada yang orang jualannya, gue cuma di eksekusinya karena dia akan lebih lancar jelasin konsep gue daripada gue ini bulet banget gitu. Cuman akhirnya mau nggak mau kan terbiasa dilatih pelan-pelan sih. Emang harus bisa ngejual kan, karena kebayangnya gini loh, kalau karya kita itu jadi terus sesuai kemauan kita itu karena kemampuan kita ngejual, bukan cuma karena bagus. Iya. Kalau nggak kan ganti warna apa-apa itu kan
padahal kita mau ngomong Pak itu jelek karena jelek kenapa? Ya jelek aja kan. Ya kenapa? Ya, makanya kenapa gitu. Oh ini karena gini-gini. Oh ngerti. Ya akhirnya ada diskusi di situ. Nah, ketika udah makanya gue bilang emang harus ditemenin, jadi temen. Apalagi kalau udah bicara masalah angka kan, berapa mas? Berapa ya? Itu masalah tuh emang dari dulu banyak yang konsultasi. Jadi kalau gue sama ilustrator, gue suka nanya. Gue buka-bukaan uang, gue segini, lu berapa sih? Bener nggak sih? Kalau gue kemurahan kan nggak enak sama yang lain, bunuh yang lain. Kalau ntar kalau gua diem aja juga kerjaan apa-apa masuk terus gua terima aja juga berantakan juga. Jadi emang harus kalau gua anggap aja setara dengan ilustrator ini, ya udah gua update-updatean. Lu dihubungin ini enggak umpama. Oh iya gua juga dihubungin, lu pasang berapa, anggap aja segini. Kan biasa project anggap aja brand A pengen kolaborasi kan pasti akan muncul beberapa nama tuh. Gue suka ini kolaborasinya sama gue doang atau berapa artis. Ada mas kita lagi approach ini. Nah itu kan sharing sama pasti komunitas. Ini berapa nih? Kita setting aja nih. Berapa ini segini. Ya udah kita samain ya. Kalau nggak dapat bareng Jangan sampai ntar kayak terkesannya ngebunuh yang lain. Tapi untuk memulai gua dulu senyaman gua aja. Anggap aja ini kerjaan ini gua nyamannya di angka segini. Terus kalau dia nawar ataupun dinaikin nama agensinya monggo aja, yang penting gua nyaman pertama. Lebih ke situ sih. Kalau nggak nyaman ntar manyun aja. Ini saya nanya lagi, ini buat proses berkarya nih. Kan banyak nih, ada dua macam orang yang di industri kreatif nih ya. Satu orang yang kalau mau bikin sesuatu, dia bikin karya dulu, konsep nyusul belakangan. Ada satu lagi yang bulat di konsep, karyanya nggak jadi-jadi. Nah, kalau Mas Hari sendiri lihat fenomena ini kayak gimana? Atau Mas Hari masuk kelompok yang mana? Gue punya teori itu segitiga kecepatan, ide sama eksekusi. Karena itu nggak bisa dipisah. Mungkin kalau zamanku dulu belum zaman internet, cuman eksekusi sama ide. Karena tayangnya masih lama, bisa bulan depan, bulan apa. Kan kalau sekarang harus industri kan up to date kan. Jadi harus cepat. Kenapa gue bilang itu, kalau kita punya eksekusi bagus, ide bagus tapi gambarnya baru kelar setahun lagi ya basi. Kelamaan. Atau kita eksekusi bagus cepet dan bagus tapi nggak ada idenya, pesannya nggak dapat, idenya nggak dapat, konsepnya apa sih orang nggak ngerti. Jadi atau cepet idenya ada tapi nggak bisa eksekusinya juga percuma. Makanya ada tiga triangle itu yang gue pakai, dan itu bisa beberapa hal bisa dikompromikan, akhirnya muncullah kolaborasi. Umpama gue nggak cuman jago gambar tapi nggak punya ide, cari orang yang jago ide buat jadi tandeman kita. Complementernya itu ya. Atau gua bisa ngide tapi ini gambar kayak gini bukan gua, ya udah gua cari orang yang bisa gambar kayak gitu. Jadi mana aja bisa, asalkan tiga itu harus ada. Kita harus sadar itu. Meskipun konsep belakangan, meskipun konsep duluan, karya belakangan, yang penting speednya nih mesti tetap ini ya. Mau karya duluan, ini konsep belakangan tetap mesti bersinergi ya, tiga itu ya. Tapi kalau selama ini Mas Hari ini apa nih yang kalau buat nuangkan ide-ide kayak sosial segala macam karya dari karya-karya Mas Hari ini, di konsepnya dulu dikuatin atau konsep dulu? Gua kebetulan kan istri gua juga di komunikasi dan seni rupa juga, jadi ngabar oret-oretan aja dia paham maksudnya. Gua mau kayak gini aja nih mah, gini aja sayang. Gini aja ayah, ya bunda. Ayah mau main kelereng. Dia kan, ini lu banget nih idenya. Kalau enggak, kadang gua pengen gambar gini tapi gua nggak tahu mau ngomong apa gitu, diskusi. Jadi emang kadang gua lebih lama dicari idenya daripada eksekusi, karena kayak eksekusi gue tuh ya itu gue bilang gue terbiasa bikin storyboard yang besok diminta harus jadi, malam ini di brief besok pagi jadi kan anak storyboard kan gitu. Dia cepet-cepetan aja ya.
Berarti makanya feeling untuk spontan untuk garis kan ada. udah cepet ya, udah nggak Yang perlu. penting idenya dulu nih apa nih mau yang mau maksudnya ini baru ntar Mau gambar. eksekusi tinggal Iya. hajar deh. Oke, Mas Ari. Ini terakhir nih. Udah cukup ya berarti. Ya sudah kalau mau nanya ntar gua masih ada satu pertanyaan lagi. Oh, iya, tanya. Nah, ini Mas Ari tadi kan ngomongin konsep tadi kan yang apa namanya? Dulu mana konsep sama si apa namanya? Si eksekusinya itu. Nah, Mas Ari sendiri pernah kelabakan gak sih? Maksudnya dalam arti apa nih ya? Gua mau ini gambar gua udah punya gambar bagus banget nih. Cuma gua belum nemu nih ngomong apa. Mau di karya gua ngomongin apa nih kadang-kadang. Kadang-kadang Mas Ari kan banyak di karya-karya Mas Ari kan yang apa namanya? Ada baru buat kayak tarian nasional tradisionalnya ibaratnya. Kadang-kadang kalau buat menggabungin itu kan apa ya ngomongin, cuma gue lagi pengen gambar Hanoman nih, cuma apa ya itu gue selipin apa nih ya gitu. Biasanya gue gambar dulu aja, masalah idenya ntar belum ada ntar aja, nggak harus sekarang. Mungkin kan biasanya kalau gue itu dulu diajarin ide itu biasanya ide ke-10 itu mulai bagus tuh. Oke. Ide 1, 2, 3 itu Masih mengawal. aman. Mama ngomongin COVID ya udah gambar orang pakai masker, masih aman. Ide ke 4, 5, 6, 7 ya 5, 6, 7, 8 itu berantakan. Absurd gitu. Orang nggak jelas ini lu ngomong apa sih, tapi ketika udah ke 9, 10, 11 dan ke atas lu masih berusaha ngide, pasti ada di salah satu itu yang bagus. Oke, tapi terbiasa gitu. Jadi karena itu diajarin dari orang iklan lama, jadi tetap gue bawa gitu ya. Jadi gue selalu tulis biasanya benar ketika ide 11, 12 gitu. Itu udah mengikuti alur yang awal udah keluar itu. Karena kan terbiasa di sini udah kejawab semua briefnya apa atau apa yang mau pesannya apa. Di kedua ini mulai sok-sok pengen berantakan mikir kemana-mana. Nah, ya kayak orang musisi bikin album deh, biasanya kan album pertama bagus, ciri khasnya dia lah yang dia jual. Album kedua kan biasanya drop, agak gimana gitu ya. Album 3, 4 biasanya bagus lagi. Ya, tapi kalau Mas Hari sendiri, meskipun gambar Mas Hari ini update, maksudnya dengan pemakaian ya sekarang makan warna-warna pastel, warna-warna yang retro, gaya-gaya retro. Kan lagi hype-hype-nya sekarang nih ya. Ini pasti kalau orang yang nggak pernah lihat sosoknya Mas Ari, wah ini anak muda nih. Tapi kalau saya enggak, saya lihat ini orang old school nih, dari karakter orang ya Mas. Aji toko-toko Sri Mulat gepeng masuk ibaratnya. Terus siapa lagi? Si Gogon ini orang lama, Tesi ini. Ini orang-orang lambat ini pasti orang Jawa nih kelihatan dari karakter-karakter yang Mas Ari masukin ini kan. Ini bukan ini kalau orang lihat orang. Sebenarnya itu ada lagi sih istilahnya memori ya. Jadi kenapa dulu gue juga milih Jokowi kayak Tintin itu kan pemilihnya itu seumuran gua waktu itu gitu. Jadi ini pasti terpapar sama komik-komik ini, sehingga ketika ini gua keluarin mereka akan share dengan cepat, dan karena mereka kolektif memorinya yang positif itu kebayang, makanya buku generasi 90 itu laku menurut gua karena kolektif memorinya orang-orang itu. Buset, ini kaset. Ingat, lebih ke arah menjual kerinduan sih kok. Jarak itu, pola itu yang dipakai. Makanya kalau kayak di Mas Jimat bikin iklan yang orang keluar dari Magicom dengan gaya Qasidah itu kan sebenarnya kolektif memori kita. Ada gitu, tapi di twist jadi lucu dan sesuatu lebih modern gitu ya. Makanya ketika gue bikin emang ada kolektif memori. Kalau kejauhan juga orang akan bingung. Anak-anak sekarang pun juga bingung. Nggak, siapa sih tokoh ini nih? Siapa sih? Umpama dulu gue bikin Freddie Mercury tapi belum ada film Queen kemarin, pasti orang nggak tahu ini siapa. Jim Morrison aja mungkin anak sekarang kalau nggak dia legend banget juga. Kalau nggak googling gitu nggak bakal tahu. Kurt Cobain, mereka legend. Era Cobain kan. Iya. Lebih ke situ. Jadi emang tiap berapa 10-20 tahun itu akan muncul lagi. Terulang. Iya, tapi sama kayak kita bilang original is dead. Iya. Tapi kalau fenomena itu gimana Mas? Mas seperti apa? Kayak fenomena original is dead. Kan sekarang gini nih. Ada orang berpendapat bahwa originalitas itu tidak ada. Karena kita semua itu selalu
mengcopy yang sudah ada dulu tren itu selalu berulang Mas. Makanya ada fenomena jargon original is dead. Kalau menurut Mas Hari itu apakah benar original zaman sekarang itu masih ada atau emang benar original is dead? Sebenarnya original itu buatku ketika lo mengadaptasi, anggap aja gue terpengaruh Sri Mulat, terus Andy Warhol, wayang, terus apalagi ya anggap aja Tintin, itu gue gabung, gue ambil sarinya kecil-kecil, gue jadiin sesuatu yang baru. Oke. Itu menurutku original versi gue sih, karena ini gue yang bikin. Oke. Tapi kan idenya lama itu masih ada. Kan ya, orang lama pun juga terinspirasi dengan barang yang lebih lama lagi yang kita nggak tahu, mungkin ya. Makanya kan jargon itu sehingga jargon itu muncul, original is dead itu sendiri. Iya. Kalau menurut Mas Hari itu berarti original tetap pasti masih ada. Iya, menurutku ada sih. Anggap aja Da Vinci juga terinspirasi sama burung, sama gimana bisa nerpanin pesawat, sama cewek yang dia lukis. Iya. Itu kan bukan originalnya dia nyontoh juga kan, maksudku. Ya menurut gua pribadi. Iya, kan dari kacamata Mas Hari. Iya, makanya itu lebih emang original itu ketika kita bikin sesuatu yang kita gabungkan beberapa inspirasi tapi nggak kita ambil mentah-mentah. Oke. Itu menurutku ya original versi gua. Berarti setiap orang kan punya definisi masing-masing. Karena setiap bintang tamu kita kan selalu berhubungan dengan seni rupa desain. Jadi itu pertanyaan itu selalu aku tanya. Ada yang menjawab ada yang menjawab tidak. Ada yang bebas. Tidak ada yang makanya menyalahkan. Kan ketika orang ngeliat karya gue kan, ini Tintin, ini Sri Mulat, ini apa? Karena sari-sarinya itu gue ambil, gue gabungin ya. Satu. Sekarang gue coba masukin brand di situ. Brand gue lawakin brand. Ya belum pernah ada yang ngakuin itu. Oke, tapi emang yang namanya ciri khas tuh atau gambar karya-karya Mas Hari itu langsung bisa menggambarkan ini orang lama nih. Orang Mas Hari langsung bisa ini orang lama nih, orang Jawa. Kelihatan banget nih orang lama. Orang baru tapi tengkorak lama. Iya, tengkorak lama deh. Baru dia. Macetnya sih. Itu orang manusia pertama yang ditemukan. Orang kita generasi tulung aks. Oke Mas, ini terakhir betul ya. Aku minta Mas Hari dong untuk ini nih. Era-era ini kan Covid ini kan kemarin banyak fenomena orang-orang yang lost hope, hilang harapan, terus mungkin banyak yang suicide karena keadaan seperti ini kan. Mas Hari tuh pengen ibaratnya ngajak orang tuh jangan nyerah loh. Iya. Ini tetap bertahan, tetap semangat. Sebenarnya gue kemarin bikin itu sama Billionaires Project yang ada videonya lah di postingan. Gue ada 3 seri itu. Gue bikin itu kampanye sebenarnya ya akhirnya jualan kaos. Cuman kaos berapa sih? Jumlahnya nggak banyak gitu. Cuman pesannya kan ada kan? Pesannya itu lebih ngomongin jangan menyerah. Maksudnya kita semua di dunia ini semua ngalamin hal yang sama. Nggak cuma di Indonesia ya. Bukan gua dan kalian, cuman paling nggak gua ngajakin bangkit, biarpun gua bukan tujuannya untuk seluruh dunia, paling nggak sekeliling gua lah terinspirasi. Gua juga nggak menyerah, gua juga senewen sama aja, gua panik iya, cuman kita harus kan kita dikasih akal buat ngulik semuanya. Ketika ini disamaratakan semua kena musibah, ya udah kita harus berusaha bareng-bareng. Kalaupun kita bisa bangkit, ya kita ngasih apa ke orang-orang terdekat kita untuk ngasih contoh lah istilahnya. Oke, ini terakhir nih. Ini satu nih, ini kelihatan banget pembentukan karakter nih. Kalau Mas Hari DC Comics atau Marvel? Aku kalau filmnya suka Marvel, kalau komiknya lebih hafalan DC. Gue bingung karena gue bukan penggemar itu komiknya. Tapi kan kalau sebagai ilustrasi sekarang mesti mau nggak mau, pasti gue tonton DC, antara DC atau Marvel. Dua-duanya ditonton, tapi kalau Mas Hari kalau film kartun gue lebih doyan DC-nya karena Batman dia sangat ya? produktif. Gue doyan banget Batman animated. Dari dulu gue suka. Terus komiknya juga gue koleksi waktu itu. Kalau Marvel gue begitu muncul di bioskop jadi tahu semua, maksudnya ini karakternya kayak Kalau DC kalau difilmkan terlalu dark deh kayaknya.
DC gue tuh suka ketika Batman yang Nolan sama si yang pertama tuh siapa? Yang bikinannya si siapa? Tim Burton sama Nolan gue doyan. Kalau kesininya kurang dapat. Yang dia mundur dari setelah penyutradaranya dia si Nolan itu ya. Oke, itu aja. Jadinya emang spirit fun-nya emang selalu kan orang kalau milih Marvel dia lebih suka spirit fun-nya itu daripada si itunya. Kalau buat filmnya ya daripada si DC. Cuman kalau gua diskusi sama istriku, Marvel tuh pesannya jelas gitu loh, anak sama orang tua. Itu tuh hampir semua filmnya kalau gampang dicerna ya maksudnya. Hubungannya orang tua bapak ya sama mati. Itu berasa banget di semua filmnya ada pesan itu. Anak sama orang tua laki-laki. Itu hampir semua filmnya kalau dilihat ada. Jadi emang visinya itu kali ya. Langsung terlihat seperti karya-karya Mas yang jujur aja udah gamblang. Kalau DC kan lebih ke arah darknya itu kan kayak Joker atau segala macam kan dark lebih dalam tuh arti penulisannya. Sampai muncul teori-teori ini orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Anjir. Ceron. Joker lu ngomong bini gua deh. Gua nyampe men. Enggak nyampe aku, Mas. Oke. Intinya sih yang aku tangkap tetap semangat, tetap berkarya dan juga intinya saling support men. Saling support terus apa lagi ya, saling support, aktif bergerak gali potensi lu. Kalau mau di bidang ini mati, cari potensi lu di bidang lain. Siapa tahu potensi yang lain tuh masih mengantri di belakang yang belum lu gali men. Intinya jangan patah semangat aja karena kita semua merasakan hal yang sama. Seluruh tidak di lingkungan RT kita aja, bahkan di RT dunia pun merasakan. Mau menyalahkan siapa? Gue juga bingung. Oke, kita dari geng Ngantru Tulungagung hari ini. Kebetulan kita dari geng Tulungagung bertiga kali ini. Tulungaks ini keturunan Wajak asli kita. Mau pamit undur diri kita bertiga di kawasan Ngulon ya. Etan Tangerang. Cahetan Gateli. Tetap semangat. Karena kita adalah apa yang kalian bicarakan. Tetap di Astronaut Urban. Salam Jimek. Jilatin mikrofon.